حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga sebentar lagi kita bisa diberi kesempatan menjalankan ibadah Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Insyaallah. Nah, ibadah Ramadan sudah sering kita lakukan, sudah hafal urut-urutannya, bagaimana cara mempersiapkannya. Diharapkan Ramadan tahun ini adalah bisa jadi Ramadan yang terbaik yang akan kita kerjakan, dan kita bisa menyadari benar akan makna Ramadan tersebut. Bagaimana mempersiapkan diri menerima hadiah Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak disebutkan dalam hadis-hadis mengenai keutamaan Ramadan, dan semuanya kita menerima secara normatif ya begitu, setiap disampaikan ya begitu intisarinya. Kalau kita pahami bahwa Ramadan itu bukan sekedar ibadah yang biasa, kemudian kita lihat kembali kenapa kita bisa semudah itu menjalaninya, pasti ada sesuatu yang dibuat hari itu menjadi mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengadakan perjalanan, sebetulnya jaraknya itu sangat jauh, tetapi bisa jadi karena difasilitasi dengan kendaraan yang cukup baik, maka kita bisa menempuh perjalanan itu dengan cepat, dan jalannya sudah dibuatkan, sudah diperbaiki, sudah dipersiapkan semuanya, dan treknya lurus, nggak banyak belok-belok, sehingga jalan segitu banyaknya kita bisa laksanakan secara cepat karena memang sudah disiapkan oleh si pembuat jalan. Kalau kita harus buat jalan dulu lama, mau ke Surabaya buat jalan dulu lama, tapi ternyata si pemilik Surabaya sudah menyiapkan jalan itu sehingga kita lewati. Nah, ini kita pahami pertama kali seperti itu dulu. Kemudian hadis yang sangat keren, ini hadis qudsi. Kullu amali ibnu Adam lahu ila siyam fa innahu li fa ana ajzibi. Sesungguhnya amal ibnu Adam itu semuanya dibalikin untuknya, baginya, kecuali ibadah siam. Karena ibadah siam itu bagiku, wa ana ajzibi, dan kemudian aku sendiri yang akan membalasinya. Wasiamu junnah, sesungguhnya siam itu adalah benteng. Faida kana yaumus saumi ahadikum, maka apabila kalian berpuasa, fala yarfas wala yashab wala yajhal, maka jangan ngomong jelek, jangan berdebat, jangan berfitnah, jangan saling menjelek-jelekan orang lain dengan kata-katamu. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, kemudian ketika kalian terjadi duel argumentasi atau sampai terjadi perkelahian dan kamu tertantang untuk melaksanakan itu, maka justru kamu katakan ini shahim, aku sesungguhnya sedang siap. Kalau dia merasa belum puas sehingga tertantang lagi, katakan 2 kali, ini shahim. Walati nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la khulufa famu, sesungguhnya air liur atau udara yang ada di dalam bibir itu seseorang yang siam, la khulufa fami shaimi,
Atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah yaumil qiyamah, tapi nanti ya. Kalau di sini tetap bau. Ya, tapi itu kalau di sini mah tetap bau. Atyabu indallahi yaumil qiyamah min rihil misik, lebih wangi daripada minyak misik. Wasoimi farhatani. Nah, kalau saya sebut farhatani itu yang ingat pasti Pak Ade, karena istrinya Farhati. Iya. Wasoimi farhatani. Kalau ini dua Pak, tapi kan Farhati satu. Farhatani yafrohuha, kemudian dia bergembira dengan keduanya itu. Idaf apabila iftaro, kemudian ketika dia berbuka, iftaro fariha bifitrihi, maka dia gembira dengan berbukanya itu. Wa idza laqiya rabbahu, nah ini yang diberikan pengharapan kepada kita, pengharapan yang jangka pendek 1 hari saja, dan pengharapan yang jangka panjang yang ini dijamin oleh Allah akan diberikan. Bisaumi, dia akan bergembira ketika bertemu dengan Allah dengan hadiah yang sudah disiapkan berupa saum tadi. Rawahu Ahmad, Muslim, Nasa. Jadi etalase Ramadan itu dibukanya pas Ramadan saja Pak. Jadi supermarket Ramadan itu ya dibukanya pas Ramadan. Gerainya dibuka, kemudian rolling door-nya dibuka, rek itu ya pas Ramadan. Dan hari sekarang itu sudah dipromosikan 15 hari sebelumnya atau bahkan sebulan sebelumnya itu sudah ditabuh beduk, sudah di flyer sudah disebar, di broadcast kemana-mana, grup-grup WA dunia itu sudah di broadcast semua, mau ada Ramadan nih. Kemudian etalasenya sudah dipersiapkan, sudah kalau kata kita sudah dicat, orang mau mantu aja rumahnya dicat dulu. Ya udah disiap-siapin dulu. Nah, kemudian karena mau datang banyak orang. Nah, Allah juga sadar benar hambanya ini akan berduyun-duyun datang mengharap datang ke supermarket supermarket saum itu dibuka semua. Sehingga semua nanti akan bisa melihat mana yang dipilih. Kemudian ketika memilih itu ukur persiapan yang dipunya. Persiapannya ternyata persiapan amalnya hanya bisa untuk mengunduh etalase di loker 1 bagian itu. Kemudian ada itu yang bisa bawa pulang itu banyak banget. Ada yang semuanya ketika dilihat, oh ini aku dapat ini. Karena di sininya itu banyak. Persiapan untuk nyari itu gak tangan kanan, kiri, mulut semuanya itu serba dapat. Kayak teman-teman yang punya aset keuangan banyak, belanja ke supermarket mahal pun nggak pernah melihat harga. Ditunjuk aja, kamu suka ini enggak? Kamu suka ini enggak? Kamu suka ini? Karena persiapannya banyak. Tapi kalau enggak persiapannya banyak, milih ke pasarannya. Jalan. Karena dari pasarannya itu cukup kopi saset rentengan itu kemudian. Tapi kalau ke supermarket, ke Plaza Indonesia sana itu, kalau kita persiapannya enggak cukup, begitu lihat ini seret gitu, langsung bunyi, nit gitu. Nah, Ramadan juga itu etalase hadiahnya itu keren banget. Kalau persiapan dompet soft skill kita itu banyak, tenang banget. Nah, ini hari pertama mah saya sudah siap dengan tarawih yang 23 lah saya mah. Santai, aku udah siap, tua umur tapi soal sholat nah ayo misalnya gitu. Nah, yang enggak siap aku mah cari 8 aja lah gitu. Duduk kemana-mana itu cari 8. Ya kayak melihat itu kemana cari 8. Terus kalau waktu di Semarang cari yang pulang itu ada ininya Pak, bekal kardusnya itu Pak. Jadi cari BUMN yang mengadakan tarawih, yang nanti pulang dapat kardus dan itu ceritanya kemana-mana. Aku kemarin tarawih di Pertamina loh, yang diceritain kardusnya. Isinya apa? Macam-macam. Besok ke Telkom. Nah, kemana lagi yang pokoknya kira-kira kardusnya banyak. Ya, terus sama rokaatnya yang sedikit gitu. Ya, ini karena memang persiapannya hanya itu. Jadi terus nanti menjelang hari akhir itu sudah ruh Ramadannya sudah hilang. Nah, bagi yang persiapan soft skillnya itu mau keren,
Ayo 30 juz siap gitu kan, karena memang sudah saya tunggu-tunggu dari satu tahun yang lalu, pengen hadiah ngerasain imam baca hari pertama sejuz gitu. Dan dia hafal di juz pertama. Juz kedua nggak datang karena nggak hafal. Itu juz pertama hafal gitu. Pak, bayangin orang yang hafal Quran kemudian diimami oleh penghafal Quran. Terus orang mandek-mandek di sini itu kayak antara yang baca sama yang dengerin itu nyocok-nyocokin gitu. Tapi yang nggak punya hafalan, tidur Pak, yakin. Alif lam mim, alif lam. Terus semangat lagi kalau ketemu Yasin, nah ini semangat agak bagus. Karena hafal Yasin. Setidaknya setiap malam Jumat Yasinan terus. 25 tahun Yasinan terus. Kalau pas Yasinan sudah melindih, nggak pakai buku, yang lainnya pakai buku, dia sudah Al-Qur'anil Hakim innaka laminal sambil liatin temennya ke kanan kiri gitu yang masih baca gitu kan. Nah di Ramadan ya nunggu pas kapan ini juz sekian pas Yasin teko gitu. Karena apa? Udah bagus itu. Itu soal sholat. Ada yang nunggu doa Pak. Ada yang nunggu doa. Aku tuh senang kalau imamnya itu doanya itu macam-macam gitu. Bukan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku udah hafal gitu. Ada yang menunggu doa-doa spesifik yang hanya turun bulan Ramadan. Dan doa itu jarang sekali dibacakan di luar Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'wana ya karim. Ngeri banget. Aku nunggu setahun doa ini baru keluar hari ini. Benar, ternyata doa keluarnya khusus pada bulan-bulan itu. Dan dia spesial nunggu doa itu. Aminnya cepet dulu. Allahumma inak amin. Belum wis pokoknya amin dulu karena memang nunggu doa itu dibacakan dan dia makrifat banget dengan doa itu. Ya Allah, amin amin. Sampai jiwanya itu dilem ditaruh di doa itu ingin terbang sama malaikat. Bus gitu. Saking-sakingnya mengharapkan ada doa itu mampir dalam dadanya. Bener Ramadan ada. Ini namanya orang siap menghadapi doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan secara khusus ada. Ini kita mulai dari situ. Kemudian saya akan hidup. Kalau saya sebut hidup, kita itu sampai hari ini hidup. Dan semua orang yang diciptakan di muka bumi ini dikasih yang namanya hidup. Tapi tidak semua yang hidup itu beragama. Nah, dari situ, wah aku lumayan nih sudah hidup beragama nih, dapat nih. Semua dikasih hidup sama Allah. Faida sawaituhu pangkuhu fihi mirrohi. Juk, tiba-tiba hidup, just. Tapi tidak semua yang hidup itu beragama. Dan di antara orang yang beragama itu Pak, ada yang tidak Islam. Pilih agama lain. Wah lumayan nih aku beruntung nih lahir. Kemudian kok mau sinau agama Islam. Nggak tahu kapan saya syahadatnya. Tapi pokoknya tahu-tahu saya ini senang ke masjid, bertemu sama orang-orang, teridentifikasi bahwa saya itu Islam. Nah, kemudian setelah masuk Islam, saya langsung lintas. Tidak semua yang beragama Islam itu mau puasa Ramadan. Tapi selain Ramadan puasa Pak, ada yang gitu Pak. Jadi puasa-puasa selain Ramadan itu ada. Misalnya puasa merawat 3 hari, mutih, itu dia puasa Pak. Tapi giliran Ramadan enggak. Nah ditakoni sampean agamanya apa? Islam. Tapi giliran Ramadan enggak, itu orang puasa bareng-bareng, aku enggak suka kelihatan puasa bareng-bareng katanya gitu. Aku kelihatan senangnya puasa yang sendiri-sendiri. Orang tidak tahu kalau aku sedang puasa. Ada seperti itu, populer gitu Pak. Nah ditakoni sampean agamanya apa? Islam lah kan. Buktinya apa? Sunat. Iya, buktinya keislamannya itu sunat. Karena kalau nggak sunat dia wong sak kampung. Wah, coba lihat gitu. Wah masih luncup gitu. Wah ini orang cocok tuh aja untuk yang masjid gitu. Minta masjid aja nggak boleh. Aku kan berjualan, tapi cik maka terpaksa sunat gitu kan. Jadi maka ya sholat tapi kadang-kadang. Orang yang misalnya puasanya itu milih bukan Ramadan itu, ya sholat tapi kadang-kadang Pak. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang
Kalau enggak 5 waktu itu dipilih satu waktu saja, maghrib gitu. Sarungan sholat gitu. Nanti selain maghrib itu udah nggak ada di mana kelihatan sholat. Nah ini Islam tapi belum tentu puasa Ramadan. Nah banyak di antara kita yang hidup beragama, agamanya alhamdulillah Islam, kemudian juga puasa Ramadan, tapi sulit sekali merasakan Ramadan itu beda kan ngerasain kopi apa merek apa tertentu, beda Cak. Kopi luwak itu sama kopi garengpong beda. Luwak itu begini itu bisa cerita. Tapi lewat Ramadan bertahun-tahun biasa lagi Ramadan biasa nah Ramadan ya kayak gitu. Ya poso esok sahur sore buka gitu. Jadi yang lewat di dalam diri kita itu nggak ada yang bisa dirasakan. Nah diharapkan, nah ini mesti itu hadiah spesial. Hadiahnya nggak dapat, tetapi tercatat sebagai orang yang puasa. Oh iya, jelas itu. Hamba Allah yang puasa, buktinya apa? Kalau Anda itu terbang ke atas kira-kira 100 meter di atas langit itu, terus seluruh kahuripan ini pas beduk deng itu ngangkat gelas kafe itu, mungkin Anda senang banget. Kok bisa ya? Orang nuahan begitu tiba-tiba dia hanya nunggu Allah Akbar, terus Anda terkesima, Masya Allah orang ini hanya nunggu sekian lama nunggu untuk nunggu adzan kemudian diminum. Betapa senangnya Allah Subhanahu Wa Taala ngasih aturan, cumangan gitu ya. Siap Gustialah, kapan mangan nih pas maghrib. Semua udah siap gini, nyekel gini nggak berani masukin Pak. Sudah di sini pun nggak berani. Allah Akbar, gleb nih. Ali Bismillah. Catatan malaikat yang di sini tadi, gitu kan? Bismillahnya nggak masuk. Orang yang menunggu Ramadan, pengen ngerasain Ramadan, nunggu pas sebelum maghrib itu lambene gemeter, ndonga. Apa bahasa Jawa, Sunda, Padang, Minang, Sumatera, Allah tahu benar. Ya Allah. Dan itu disukai oleh Allah. Itu siapa yang bisa merasakan itu? Orang yang nunggu Ramadan, pengen diet hal yang mustajabah itu pas sebelum berbuka itu ndonga. Tapi kalau tidak mengharapkan itu, ya wes adzan lah. Kok saya aku di rumah masih belum terasa pengen minum, masih begitu. Wes aku mah biasa 3 hari nggak makan, kalau cuma sehari aja. Nantilah jam kira-kira ya kalian pulang tarawih. Mama kalian pulang tarawih dan ora tarawih kan? Nunggu kalian pulang tarawih jam masih kuat Mbah, wis sehat. Kan kamu puasa sehari, kamu 3 hari loh. Ngedur 3 hari, terus nanti nggak tidur itu 3 hari. Wah, top benar. Nah ini nggak akan bisa merasakan hadiah Ramadan. Yang hadiah Ramadan itu apa? Ndonga. Di antaranya ada etalase doa yang Excelnya itu ketika Anda doa itu dibuka, brek gitu. Dengannya lebokno, plung gitu. Etalase supermarket Ramadan yang disiapkan oleh Allah diunduh bukan dengan sejumlah keuangan, tapi kesiapan mental kita untuk menghadapi Ramadan itu keren habis. Bahkan nunggunya setahun yang lalu lagi. Besar. Wah, dulu sih. Wah, Rajab ya. Sabar ya. Rajab. Bentar lagi nih. Ada yang misalnya kurang 7 hari, sendang sudah bersin belum? Anugerah ya. Ini disapu-sapu dulu, sapu-sapu. Itu godong-godong bersihin dulu, Bapak, karena kita akan mandi. Jangan dicela mandinya. Jangan itu tradisi orang pengen bersih untuk wae. Itu kan namanya mandi yo. Saking senengnya menyambut Ramadan. Tapi jangan hanya mandi aja, habis mandi besok ora poso tapi padusannya aja. Ya, karena senang dengan datangnya Ramadan tapi padusan mandi, setelah itu enggak puasa. Nah, enggak. Setelah mandi kemudian menyiapkan diri, terus resik masjid, setelah resik sendang bersih masjid, barang-barang setelah itu disiapin puasa Ramadan. Nah, oke, baik, sudah ketahuan. Jadi etalasenya tadi yang saya
bacakan ini tadi etalase hadiah. Etalase hadiah Ramadan itu banyak di antaranya disediakan ampunan, bulan penuh pengampunan, bulan penuh penghargaan, bulan penuh berkah, bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dibelenggunya setan, ada Lailatul Qadar. Itu yang menyebabkan kita itu enteng di dalam berpuasa. Buktinya hari ini tidak ada boro-boro kosong. Kita nanti pertemuan di mana ya? Yang dipikir itu rapat, kok ini tidak ada rapat ya? Biasanya aku diundang rapat untuk apa? Makan bersama. Jenis rumah makan sudah ditunggu, tetapi apa? Ketika Ramadan ini orang kok sangat gampang bersaur, orang kok sangat gampang mempersiapkan puasa, orang kok sudah 10 hari, 20 hari, 30 hari bisa ngomong, Masya Allah udah hampir lebaran ya cari. Tapi ada yang begitu hari pertama itu sudah nyusun jadwal buka puasa bersama dengan departemen tertentu jam berapa di mana itu. Jadi Ramadan itu susunannya buka puasa bersama dengan kantor-kantor yang lain. Bapak penuh ya nggak salah sih. Sebelum saya kerja secara formal itu nggak ada undangan buka puasa bersama, Pak. Jadi begitu kerja formal beneran, ini hari pertama kok orang mikir salat tarawih kok sing dirembuk buka puasa sudah. Mul, ya Pak. Nanti ingat ya tanggal 23 ini buka puasa. Buka puasa bersama gitu. Kaget juga saya. Tadi soal apa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dari nihil misik gitu. Tapi nanti buktinya bukti saya ngajar di Madaniyah itu Pak, anaknya Gilang Ramadan itu negur saya, Pak, mulutnya bau. Aku puasa ya. Jadi ini Gusti Allah ini lebih wangi dari nihil misik. Sekarang buktinya baduk gitu sampai muridku menjauh gitu. Wah, ya caranya kita gitu. Tapi ini fakta. Umat Islam mulutnya bau, ini anak masih polos ngomong, Bapak mulutnya bau ini. Kecuali anaknya tonggoku rapopo, iya anaknya Gilang ya ngomong. Pikiran juga Pak saya Pak kali itu. Begini caranya. Tahu mikir anak Madaniyah ini memang top ya kalau mengkritik sakar PDW. Besok aku gambar. Kemarin paman datang, gambar di paman di desa. Itu apa Pak? Takon macam jangan deket-deket ya saya bilang gitu. Ya kenapa itu jangan deket-deket kita Pak mau gambar, kemudian dinyanyiin. Selesai nyanyi itu apal sak lagu kabeh bareng apal. Aku nunjuk ini siapa paman? Bagaimana datanya kapan kemarin? Terus lagunya kemarin paman datang. Dari mana paman? Dari desa tak gambar di kampungnya. Seneng banget anak. Aku bikin cara bagaimana mulutku tidak dekat dengan dia. Wah kalau nggak di situ aku juga mesti marah-marah Pak guru madrasah gitu ngomong Pak Ustadz mulutnya bau. Ini wangi lebih wangi dari nihil misik loh, hati-hati hadisnya ada. Aku nggak bisa begitu kepada anak di situ Pak. Ternyata Nabi juga orang sangat cerdas. Nanti katanya gitu. Nanti dia. Tapi tetap baik bau bandingkan sama Bapak beli minyak misik gitu. Wah, lebih tajam mana Pak? Lebih tajam ini baunya, seng gitu. Masya Allah. Dan ini juga padahal selain Ramadan itu Pak wangi mulut Anda itu. Selain Ramadan kok malah wangi ya. Saya tak pikir-pikir apakah pribadi saya itu busuk mulut saya ini ya. Masya Allah. Jawabannya kalau ini bagaimana dalamannya ya? Saya menutupi sesuatu yang busuk-busuk itu, untung Allah tidak membukanya, ditutup. Nah, ini hadiah Ramadan diantaranya seperti itu. Nah, Ramadan itu hadiahnya banyak, persiapan utamanya yang syariat Anda sudah hafal, yang harus dibangun soft skill, perlengkapan dalemannya itu yang harus dibangun. Buka surat Yusuf, teman-teman yang bawa Quran atau apa, buka surat Yusuf. Ini di antaranya kenapa Nabi memperingatkan nek kowe diajak gelut ngomong saya sedang puasa. Nek tetep nekat. Saya sedang puasa. Kalau kamu gagal mesti mbok jotos orang itu. Mesti tambah. Siapa
siapa orang yang bisa memaafkan, dia fokusnya bukan dirinya sendiri, tapi fokusnya Allah. Arah tujuan besarnya itu sehingga dia bisa memaafkan. Kalau hari ini teman-teman itu melihat geger di TV rebutan bener, itu fokusnya diri sendiri. Tiap hari kita itu melihat data itu rebutan benernya dewe. Dipaksa orang lain untuk mengakui itu. Karena fokusnya di sini. Tapi kalau fokusnya Allah, kamu ngomong apa terhadap sakar, karena nggak kerasa, nus gitu, langsung nggak tembus Pak. Tapi kalau fokusnya diri sendiri, ini mengeras Pak. Begitu disudut gini, langsung dihantar. Tapi nek iki melembut, setelah melembut merongga, transparan, begitu terus gitu bablas. Yes, nggak ada yang berhenti dikit karena fokusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada contoh dalam surat Yusuf. Yuk, buka. Mulai ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rawaddathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihud dzalimun. Siti Zulaikha berhadapan dengan pemuda ganteng. Bapak masih bisa bayangin umur Anda 15, semuanya berfungsi Pak. Dari sini semua kesentuh gitu dah. Cus gitu. Pemancarnya kenceng banget Abbas. Ya Mas ya, umur 12. Kalau sekarang anteng itu ya karena banyak hal. Betul. Pak Haji anteng hari ini itu ya anteng. Bro, umur 15, udah takon dosa. Seng gitu. Tapi ini terjadi. Siti Zulaikha istri seorang pejabat besar dan semua kehendaknya tidak mungkin tertolak. Kemudian Allah yang bicara. Wa rawaddathu allati huwa fi baitiha an-nafsi. Yang ngrekodaya ngruda peksa demi dirinya di rumahnya. Ngruda peksa wong wadon pejabat negara, istri pejabat negara itu lebih menentukan daripada suaminya loh. Istri pejabat negara di rumahnya, di kamarnya, gitu kan, dan melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya, mesti nekat banget Pak. Maka di sini warawadat hulati wa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwab, ditutup pintunya dari 1, 2, 3, 4, Yusuf sini. Lambean tangan ibu negara Pak. Ya, Murdani, nggih Pak, nggih Bu, kan gitu kan. Ali Murtoko mana? Penjenengan yang bersalah. Ali Murtoko mana? Masih bisa panggil ya. Aja lali Harmoko. Moko ini Ustaz Moko. Oh itu, wah ya Allah, namanya ibu negara karena Haytalak merinding. Tapi Yusuf alaihissalam dia fokusnya tidak sendiri. Dia kola ma'adallah. Fokusnya Yusuf alaihissalam itu yang Gusti Allah. Beda banget kan, yang satu fokusnya diri sendiri, yang satu fokusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Aslinya ini orang nyambung Pak. Yang nyambung itu iki fokus diri sendiri, iki fokus sendiri. Pulang ke kampus, pulang dari kampus kemana kita? Biasa. Tes, hanya satu kode, ting kanan seperti biasa. Kanan udah, kiri. Karena fokusnya diri sendiri karena. Tapi ini nggak ketemu. Fokusnya diri sendiri, ini fokusnya Allah. Tapi nekat yang perempuan ini, nekat. Dikasih penjelasan soal Allah Subhanahu Wa Taala belum paham, diturunkan derajatnya. Panjenengan kan punya suami dan aku ditolong oleh suami Anda. Ini ayat ini ngomongnya sangat keren banget. Innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihud dzalim. Demi pangeran jagat raya,
dia belum paham, dia nyebut nama Allah itu dia nggak ngefek, dia nyebut suaminya. Sesungguhnya tuanku, suamimu itu nggak akan pernah memberikan ampun kepadaku kalau aku nuruti panjenengan. Dia membawa nama Allah ora paham, membawa nama suaminya. Sebentar terus hilang lagi karena suaminya sedang berdinas, bawa pasukan kemana dan dia di dalam kamar. Sebetulnya pada waktu itu sempat nginget sih Pak, tapi balik lagi karena kekuatan dirinya sangat besar. Innahu la yuflihud dzalimun. Suamimu tidak akan membiarkan aku seperti ini. Aku nggak akan beruntung karena suamimu sudah merekomendasikan aku untuk diurus di rumah ini. Ingat waktu itu beliau ngomong wa qala ladistaro mimisro limroatihi akrimi masbahu asa ayan fa'ana aunat takidahu walada. Kasih kehormatan ini kepada anak yang aku beli ini, barangkali dia bermanfaat, kalau perlu angkatlah sebagai anak. Dulu pernah seperti itu. Nah setelah kondisinya umur sudah cukup semuanya berfungsi, terjadilah ini. Kalau saya tarik ke ayat sebelumnya, sedulure Kanjeng Nabi Yusuf itu ya fokusnya pada diri sendiri. Itqalu la Yusufu ahabu ila abina minna wa nahnu musbatun inna abana lafi dolalim mubin. Dia fokus pada dirinya sendiri sampai ngomong gini, wah kan bapak itu yuk seneng karo Yusuf kan? Lebih dicintai daripada kita. Kita itu dia ngomong aku karo sampean dulu. Ini fokusnya kepada gini. Jadi bahkan menganggap bapak itu dolim. Nabi itu dolim-dolim ke Pak karo putranya. Jadi kalau penjenengan punya anak, Anda bisa merintah orang lain, belum tentu bisa merintah putra sendiri, biasa. Di kantor siap. Apalagi pimpinan redaksi yang anak buah. Ini enggak terbit ya. Terus urusannya ini SPP anakku udah beres ini. Ini ya, ini ya. Sama dewan redaksi itu ngomong gitu sama nyamuk persnya, oh iya siap. Ayo begitu dewan redaksi, pimpinan redaksi itu ngomong sama putranya, papa ini nggak tahu sama kebiasaan ini ya, abang ya. Kenapa biasanya gitu? Langkemen bapaknya. Ngatur komentar terhadap opini publik bisa, tapi giliran ngomong sama anaknya dikata-katain. Podo ini putrane Kanjeng Nabi Yusuf, putrane Kanjeng Nabi Yakub. Yakub itu kan otoritasnya nembus langit. Allah aja mengapresiasi, punya putra kok ya begitu kelakuannya. Sabar Pak, jadi penjenengan yang rasa kureh hati nih. Kalau punya keturunan ini ternyata kok ora podo maksudnya, sabar Pak. Nanti pada suatu ketika akan mendapatkan karunia pada suatu ketika. Ini sedang berjalan. Jadi orang yang fokus pada dirinya sendiri itu gampang tidak puas atau gampang memaksa keadaan lingkungannya untuk bisa dijadikan menjadi apa kemauannya sendiri itu harus bisa dilaksanakan. Inilah yang enggak bisa nanti dapat hadiah pas Ramadan. Hadiah tersisa, wes garis ambil gitu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Ternyata ada yang tidak masuk, tinggal nyekel cek gitu, Anda belum beruntung. Allah sering menggunakan kata-kata qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Jadi beruntung itu biasa disajikan oleh Allah. Anda belum beruntung Ramadan ini, nunggu tahun ngarep lagi gitu kan. Padahal Anda sudah ngincer gitu, gitu. Wah bagian ini aku gagal, tapi 1, 2, 3 Jadi diantaranya Allah mempersiapkan ini semua untuk kita agar mudah dijalani, sehingga puasa enteng, sholat taraweh enteng, kemudian itu ada tumpuan berkah yang bisa diambil pada siang dan malam. Quran dan puasa dua-duanya nanti akan mendatangi kamu menjadi syafaat, dua-duanya kayak gitu kan. Kapan itu terjadinya? Ramadan Pak. Siang kita itu berhenti untuk tidak makan, puasa itu nanti belain kita secara otomatis.
otomatis membelain kita yaumul kiamah matur karo pangeran sang kuasa ini. Pangeran, dia dulu siang nahan untuk tidak makan. Maka berikan hakku untuk memberikan syafaat dia. Quran juga begitu. Pangeran, dulu dia malam-malam berdiri cukup lama untuk membaca aku. Nah, Pak, penjenengan sadar nggak kalau penjenengan membaca Al-Quran yang Anda baca kalamullah itu nanti dia bicara dengan Tuhannya, mendatangi Anda untuk ngasih syafaat. Mulai sekarang yang sregep-sregep nambahi apalannya Al-Quran. Yang sregep nambahi 1 hari atau sebulan 1 ayat tambahan. Itu kancane wae dhewe, Pak. Teman kita nanti dia yaumul kiamah itu datang, Pak. Benar itu. Pangeran, ya. Mbok Sukidi nika diparingi syafaat. Nek ben nika maca Al-Kafirun deh, Pak. Ya Allah, maca Al-Kafirun nih. Kalau Al-Quran ngomong kan tidak Pak Sukidi gitu. Nah, namanya aja Al-Quran lebih mulia gitu kan. Kalau saya Pak Haji Sukidi, ini saya. Tapi Al-Quran nggak gitu, ya Allah. Sukidi itu dulu. Di Sukidi. Nah itu gitu. Paham benar antara Al-Quran Allah itu paham terhadap penjenengan. Loh, aku Pak kan yang gini. Tapi Al-Quran nggak gitu. Nopo? Izinkan saya memberikan syafaat kepada Sukidi. Kenapa? Dulu dia malam-malam baca saya. Sampai sini teman-teman sayang sekali kan kalau mulutnya itu hanya digunakan untuk ngomongin prestasi pekerjaan Anda di hadapan orang lain. Lu tahu nggak? Gua udah ngerjain pemerintahan ini gua terlibat tahu. Mandek, fokusnya kepada Allah. Mulutnya diisi dengan alamnya Allah. Rasakan dia itu nyawa tambahannya. Penjenengan punya nyawa kroso kan? Ya. Nah, ketika Anda membaca Al-Quran itu rasakan dia itu adalah nyawa tambahannya. Nyas. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in gitu tuh proso banget, proso menggetarkan diri Anda sampai jantung-jantungnya gitu. Jangan sampai Ramadan ini darah muter melebur ini Chandra masih kayak dulu lagi. Jantung itu muter Pak, darah balik lagi ini. Dah masih podo gitu kan. Tadi masih sama. Orang-orang menyebutnya subuh sama datang. Jantung masuk sini. Masih sama. Darah itu pengen pas Ramadan itu prosot darah itu. Wah, aku kelewatan Al-Quran Zahid. Yang ngomong sampai sini nih, aku kelewatan Al-Quran. Darah pun bersaksi bahwa dia dilewati Al-Quran ini. Kualitasnya yang kamu beda ya hari ini. Misalnya terjadi dialog antara ujung syaraf dan betul itu beda kamu. Iya no. Berkelewatan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang dibaca itu ikhlas tenan nih. Enggak main-main ya. Disebut nama Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Melibatkan hatinya sampai nembus dinding langit pertama, nembus dinding langit kedua, orang kuat dinding langit ketiga karena getarannya kurang. Alhamdulillah Pak, tekan langit ketiga. Hari ke-21 Pak, nembus langit papat. Masya Allah, podo Al-Ikhlas Pak. Tapi karena hatinya itu puter terus, hafalannya dikit, tapi diulang-ulang Pak. Hafalannya dikit, tapi diulang-ulang. Kerasa banget antara lidah, gigi, utek. Itu semua itu kerasa sedang kelewatan itu. Sampai getih pun bersaksi sampai di ujung kaki. Kamu beda ini. Beda no. Bagi baca Al-Ikhlas kok. Ini namanya. Bagaimana sang pencipta darah
Bagaimana sang pemilik kalam? Seneng banget. Digunakan fasilitas Ramadan. Ini yang disebut mempersiapkan diri ngunduh hadiah-hadiah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda ngincer, Pak. Hari ke-21 sampai terakhir itu Anda wis bener-bener telepon di Oppo gitu. Semuanya direkayasa. Pas 10 hari terakhir itu kelihatan Anda itu benar-benar fokus mempersiapkan diri untuk 10 hari terakhir. Pak, penjenengan itu wis tuwa kok nganggo parfum arep nyang ndi to bahasa Jawa iki. Ora biasa-biasa nih. Arep nyang gone kae ora. Masjid ora percaya, tilik ono nek ora percaya. Biasanya nggak pakai pakaian itu, nggak pakai. Pak, biasanya parfum yang kamu pakai ini kan menyebabkan mama marah gitu. Kelingan. 15 tahun yang lalu lu pakai parfum ini kan? Ingat nggak kita berantem gara-gara mau? Iya, tapi hari ini aku menyang masjid. Ayo menang kae kan? Enggak. Demi Allah, tunggono nek ora percaya. Hari pertama baca tenanan. Kedua baca. Pak, dia tahu benar bahwa Lailatul Qadar itu hanya turun pas Ramadan, Pak. Enggak Ramadan enggak mungkin. Anda sadar benar itu, ngincer. Ayo. Sana. Anak-anak nih. Dan enggak pernah terlintas bahwa ada 10 hari terakhir ya enggak bakal masuk. Bapak punya uang, enggak pernah punya rencana ke Plaza Senayan, ora bakal sampai ke sana. Bapak punya uang, nggak pernah punya rencana ke Masjidil Haram, misalnya, nggak sampai. Masih ingat Pak Berali? Ambune masih kan? Berali ambune beda. Wah, beda. Nggak ada di tempat lain. Beneran masih gitu kan? Kenapa? Pernah merencanakan, pernah menyiapkan, begitu itu lewat, cek, tanggung. Mangkat ora dhewe malah ajak-ajak wong lah, tak bayari. Masuk lebih keren meneh ini, mangkat ora dhewe ning malah bayari wong akeh gitu. Karena di sini pernah terlintas bahwa aku engko arep ngenekke ngono, ngene di sono begini. Ngerasake sing jenenge bir ali, nganggo kae, maca iki. Kelingan tekan saya. Sama 10 hari terakhir Bapak enggak menyiapkan. Malam selikur, emang nopo selikur? Wis sudah. Poso-poso wae ora selikur. Allah kan Maha tahu mah 1, 2, 3, 25 malah nyepelekke. Bagi orang-orang tertentu angka 21, 23, 25, 27 itu angka-angka spesial. Orang-orang yang menyiapkan hatinya untuk mengambil hadiah itu. Ya demi Allah, yang tidak biasa-biasa saja. Jadi keluar Ramadan ya biasa lagi, biasa. Enggak ada semangat untuk melakukan sesuatu. Besok aku senang karena ada janji Nabi Muhammad yang namanya kan Farhati di sini, Farhatani nanti di sana. Aku Farhati ra pola kira-kira. Farhatani neng kono. Indaliko irobihi bisaum. Begitu ketemu karo Gusti Allah, saum itu diskusi dengan Allah tentang amalku ini. Niku lho pengiran. Sing jenenge anu Samsudin, sing jenenge Hasanuddin. Niku ngene. Oh sawan iki. Dia. Anda tunggu. Sampai sing jenenge Riyad. Oh, situ. Khalid, namanya puasa enggak nyebut nama bapak, Khalid lagi. Khalid itu enggak salah. Pak Siregar pengen ada Pak Siregar. Nah, teman-teman juga akan begitu kan ketika Anda ngerasa Al-Quran itu adalah satu nyawa. Yang sering saya sebut begini, wakadzalika auhayna ruham min amrina. Nyawa dari urusan itu. Jadi Al-Quran itu nyawa tapi tingkatnya
nembus langit. Nah, nyawa yang dikasihkan ke kita itu kan ya segitu. Ruh kita itu tempel menjadi nafs, kemudian diperdaya oleh dunia dan Anda berusaha melepaskan diri dari ikatan dunia itu sehingga terjadi demikian. Terus kira-kira bagaimana? Masih ada lagi enggak peristiwa besarnya Nabi Yusuf pada ayat 33. Ketika rekadaya itu mencapai tingkat tertentu, rekadaya tadi ketika qolat haitalat kemudian terjadi pasta bakol baba wa qadat qamisuhu min duburin fa alfaya sayyidah haladal bab qala ma jazau man arada bi ahlika su'an ila ayusjana amadabun alim. Berubah Pak, yang tadinya cinta banget langsung berubah menjadi kebencian yang sangat tinggi. Suaminya tiba-tiba datang di depan pintu langsung berbalik itu. Bojoku, ini mau berlaku buruk terhadap istrimu. Apa yang paling cocok? Penjara kan? Langsung ngomong penjara Pak, kepada suaminya. Wasyahidu, kemudian bersaksi. Wasyahidu min ahliha, kemudian dari keluarganya bersaksi. Sampai begitu beres. Kemudian setelah makar yang untuk fokusnya dirinya sendiri, sang istri pejabat negara itu, kemudian bagaimana cara Yusuf menjawab? Ya udah kalau begitu kamu penjara ya. Nabi Yusuf karena fokusnya Allah, qala rabbi, pangeran yang disebut pertama Allah. Asijenu ahabu ilayya mimma yad'unani, daripada aku menuruti ajakan dia terhadapku. Wa ila tasrif anni kaidahunna, kalau engkau tidak menggeser rekadaya sang istri pejabat itu, asbu ilaihinna wa aku minal jahilin, aku pasti jahil. Jadi kemampuanku untuk menolak sang permaisuri ini nek kapasitas kurang mungkin. Jadi saya itu manusia yang punya kelelakian normal sebagaimana laki-laki yang ganteng. Itu kalau engkau tidak alihkan kompas, kok nyebut nama kompas, tempo, gitu ya, gitu, aku tidak akan selamat. Sama Allah itu ba'ilam tasrif anni, kalau engkau tidak geser sedikit itu arahnya, maka aku menjadi orang jahil. Kalau begitu ya Allah, penjara lebih aku sukai deh, karena dengan penjara itu aku lebih dekat kepadamu. Jadi fokusnya Gusti Allah. Orang yang fokusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya luar biasa. Sampai sekarang kita ingat Nabi Yusuf itu manusia yang seperti apa. Masya Allah, sampai hari ini banyak hal yang digunakan untuk mengingat jasa-jasa Nabi Yusuf. Dan banyak hal kita itu gara-gara dia fokusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini podo. Teman-teman, saya harapkan fokusnya pada arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda diharapkan bisa menghilang dalam track itu. Karena fokusnya pada arah jalan tol bagus, wandang cegas sampai 140 rak kroso. Sampai rak kroso dengan. Orang kroso itu sampai lali karena saking fokusnya. Dasar mobilnya suspensinya apa, orang besar dan sebagainya. Ya kalau saya kan ngidak gas kenceng gitu kan, pom bensin sebelah mana ya? Ntar lagi. Mas. Ini enggak Pak, saking semuanya sudah ada. Cus, saya gede, suas tidak. Surabaya aja. Nah, begitu juga Anda akan kaget ketika fokusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat, mati tenang ya kita. Tinggal malaikat. Saya kasih sedikit. Orang yang senang sama malaikat maut itu satu Pak Haji. Jenenge Nabi Yakub, Bapak Yusuf. Sering ngobrol sama malaikat maut. Kalau kita ketekanan malaikat maut, Sherlock wis bredeg. Tapi Nabi Yakub itu seneng banget dari muda itu ketemu sama malaikat maut. Bayangkan. Terus diskusinya yang paling keren itu, nanti nek wis tekan wayahe mati kasih tahu aku ya malaikat. Iya ya tenang ae.
Engko tak kirim ke utusan. 3 utusan. Lama datang lagi urung nggawa utusan, seneng lah Nabi Yusuf. Nabi Yakub sik seneng ngurusin dakwah dan sebagainya. Terus tiba-tiba dia datang lagi. Yakub, berikut. Wes wayah mati. Wah, bercanda sampean itu. Kan katanya kamu mengutus 3 utusan. Kan sudah. Nanti utusan yang pertama itu rambutmu memutih. Yang kedua memutih. Saya punya teman-teman yang rambutnya putih wis. Termasuk saya gitu wis. Beri itu kesehatanmu wis akeh sing ilang. Mripatmu ora cetok, kupingmu sudah tidak tajam, pengecapmu sudah ini, sarafmu itu sudah susah untuk ini gitu misalnya. Tanda-tanda juga jangan beli obat. Tanda itu malah beli obat, Mas. Terus ketiga, badanmu sudah condong. Condong itu nek jalan saja ngene gitu loh. Ada yang sudah gini gitu. Belum gini tapi sudah agak condong. Wes, oh iya ya. Pulang. Jadi saya balik. Tapi kan dia sudah siap. Dia hanya memverifikasi mana 3 utusan yang kamu tulis ke saya itu. Karena dia fokusnya Allah. Yus, ready saja. Please welcome home katanya. Tulisannya ya, oh, please welcome home. Kita namanya welcome nih ngisor. Nabi Yakub, please welcome. So, irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah, jadi hadiahnya sangat banyak, Pak. Hadiahnya sangat banyak. Sekarang teman-teman fokusnya ke Allah Subhanahu wa taala. Terus mulai hari pertama Ramadan datang, siapkan jiwa Anda untuk menikmati udara Ramadan, panasnya Ramadan, tanah Ramadan, air Ramadan, dungo-dungo Ramadan, segala sesuatu belakangnya tempelin Ramadan. Nah, supaya Anda merasakan bahwa Ramadan itu seperti sahabat Anda. Terus nanti harapkan yang namanya farhatani tadi. Karena kalau maghrib itu bahagianya karena bertemu dengan makanan yang digunakan untuk iftar dan ketemu sama yang namanya waktu istijabah. Waktu istijabah ada 2, ada puasa khususnya mau berbuka puasa dipercepat, kemudian mengakhirkan sahur, ndonga jalali. Ndonga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan amal kita nggak diakui, tapi dosanya disirna akhirat, seneng Bapak. Amal nggak diakui, ikut ini, ikut itu, ora penting. Tapi yang paling penting adalah dosa-dosa itu di skip sama pangeran. Saya rontok satu-satu, nggak ada. Fa amaman utia kita bahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yang qalibu ila ahli masrur. Kalau senang-senang yang dulu ketemu, istriku, anakku, kanca-kancaku namanya ahli masjid, kanca-kanca jamaah yuk, terus ini suara jamaah, tarik komen bareng-bareng, katanya udah. Itu ketika Anda mengharapkan nanti di waktu yaumul qiyamah itu Anda disebut dengan amalan bergembira, farhatan indal liqa arabi, pada saat bertemu dengan Gusti Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hari ini Anda dapat undangan reshuffle kabinet. Yang buyang-buyu pada semua orang lagi wah, reshuffle kabinet masuk buyang-buyu Jadi ya sapa wae lah pokoke. Terus gitu. Seneng kan nanti ketemu Gusti Allah lebih dari itu Pak. Anda mesam-mesem gitu. Aku punya malah andalan di Ramadan gitu. Demikian teman-teman, didiskusikan gitu. Silahkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini
Ustaz, Ya. ini kan menyambut Ramadan. Ya. Kita ingin hati kita menyambutnya dengan gembira, gitu, Ustaz. Bahagia, menyambut dengan sukacita. Apa tuh Ustaz yang apa namanya itu clue-cluenya untuk biar kita seperti itu, Ustaz? Ya. Kadang-kadang kita menyambut Ramadan itu biasa aja, tapi ini kita dengan hati gembira, sukacita, sehingga kita ingin berlomba-lomba untuk beribadah di situ. Ya. Terima kasih, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Kalau Anda mengerjakan urusan menggunakan kecerdasan pikiran, Anda akan capek harta, tenaga, biaya, waktu, karena Anda menggunakan pikiran. Karena senyambut gaya Anda sendiri. Tapi begitu Anda bicara, bekerja, dan menggunakan iman, senyambut gaya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi yang bekerja adalah malaikat. Enteng loh Pak. Jadi pikiranmu buang, set, tenagamu buang, set. Segala sesuatu yang sifatnya fisik, pikiran, dan andalan hari ini buang, masukkan ke dalam ruangan yang namanya iman. Zet. Anda akan diperkembangkan kayak soda kue cempungi plung. Kalau sodanya makin banyak makin mongkok gitu kan. Set. Yang bekerja malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Akan menyempurnakan urusan seluruh urusan baik hari ini maupun setahun yang akan datang. Masih punya keinginan apa? Anda yang mimpi Ramadan sejak hari pertama. Proposal ke tangan malaikat itu sudah dipersiapkan, dan pastikan malaikat nanti membawa proposal Anda di stempel. Break. Jangan sampai ketinggalan nih. Proposal kan ada banyak orang. Malaikat Jibril gitu. Ada nama saya. Oke. Stempel, cek, masukin ke Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Cluenya apa? Malaikat turun banyak, aku tidak perlu menggunakan pikiranku secara, tapi aku menggunakan keyakinan. Nek menggunakan keyakinan itu berapa yang Anda keluarkan dan Anda korbankan itu lewat dari pikiran Anda. Set, tidak pernah mikir. Masuk ke tingkat keyakinan. Blong gitu. Gaspol, rem blong. Ya kan? Gaspol, rem blong. Karena iman wis ora kena direm. Gitu. Seluruhnya entek. Berapa kok? Persembahannya untuk Allah, karena malaikat akan bekerja di luar nalar kita. Ya, dan tak sendiri. Jadi ada, dan rasanya ada penjelasan yang belum tuntas. Jadi sempat dibicarakan tentang, katakanlah kamu sudah berpuasa. Nah, selama ini tafsir kita, ya supaya kita tidak digoda dengan makanan, tidak digoda dengan ini itu gitu. Tapi itu sebetulnya apa itu? Sebetulnya tafsirnya kalimat ini, katakanlah kamu sudah berpuasa, ini sebetulnya tafsirnya apa? Ya. Tafsirnya tadi saya langsung menggunakan surat Yusuf. Fokusnya yang Gusti Allah. Nek fokusnya yang Gusti Allah itu, bahkan kita belum ngomong aku ini puasa gitu. Nek Anda melihat dia. Jadi objek yang menantang Anda itu orang ketok di hadapan Anda. Set, merenek. Anda bisa menghilangkan itu dengan tanpa ngomong-ngomong karena Anda fokusnya di sana. Anda bisa buktikan itu ketika Anda melihat fokus yang besar, sing cilik-cilik itu hilang semua. Katakan sederhana, ini ada proyek nilainya 100. Ini bukan proyek tetapi privilege dari presiden. Hilang Pak proyek. Nah itu proyek sudah dibikin. Kita ketemu sama pemimpin proyek. Ini soal proyek, soal tender, soal kontrak. Tapi kalau kita nggak fokus itu, mesti yang kita hadapi ini.
Kemudian, wah berarti poso ya. Tapi belum selesai. Itu belum bisa. Poso itu apa? Poso itu persembahan untuk Allah. Jadi nggak sempat ngomong pun itu sudah minggir. Bahkan si penentang ini nggak bisa menemukan Anda satu ketika. Kok tidak seperti yang saya harapkan kemarin ya? Saya ngomong ini dibantah sama dia, terus saya punya alasan untuk menebas dia. Nggak ketemu alasan untuk memperlakukan kita seperti itu. Saking Anda, kok kata-katanya itu yang keluar nggak seperti yang saya dengar biasanya. Bisa ngomong Pak. Yang biasanya Anda tahan untuk orang itu, Anda itu bisa simbol Arab. Ada kan? Insya Allah teman-teman begitu. Fokus yang lebih besar akan memunculkan. Demikian. Lagi kalau nanti diskusinya belakangan. Dan hidup dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.